warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan video tugas ini dengan baik. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umat hingga akhir zaman. Baik, perkenalkan, nama saya Bella Chandrayani dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Misdah SAG MPD selaku dosen mata kuliah yang telah memberikan bimbingan, arahan serta ilmu yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan. Semoga segala ilmu yang telah Ibu berikan menjadi amal jariah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui video ini saya akan memaparkan hasil tugas sesuai dengan materi yang telah diberikan. Jadi besar harapan saya agar pemaparan ini dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang diharapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama itu soalnya tentang menjelaskan urgensi kemitraan dalam bisnis pendidikan dengan memberikan contoh kemitraan yang efektif. Yang kedua itu menjelaskan seberapa besar pengaruh kepemimpinan strategis dalam keberhasilan praktek bisnis pendidikan di sekolah. Dan yang ketiga itu menjelaskan minat saya untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan dengan mengemukakan beberapa alasan yang tepat. Baik, langsung saja saya akan menjawab soalan tersebut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama mengenai kemitraan dalam bisnis pendidikan. Jadi dalam bisnis pendidikan ini merupakan kebutuhan yang sangat penting karena sekolah tidak hanya berkembang secara optimal jika hanya mengandalkan sumber daya internal kemitraan. Kemungkinan sekolah memperoleh dukungan berupa pendanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan kurikulum, penyediaan sarana prasarana hingga kesempatan praktik bagi peserta didik. Dengan adanya kerjasama yang saling menguntungkan, lembaga pendidikan mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan tanpa menghilangkan fungsi utamanya sebagai lembaga yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Terus contoh kemitraan yang efektif dalam kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri ada melalui program magang, kunjungan industri, penyelenggaraan kurikulum atau pelatihan guru. Peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, kemitraan sekolah juga dengan orang tua, komite sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga sosial juga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran serta mendukung pengembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, kemitraan merupakan strategi penting untuk pendidikan yang berkualitas, relevan, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kemitraan strategis mampu memperkuat pengelolaan lembaga pendidikan, meningkatkan efektivitas program sekolah, serta mendukung pencapaian visi dan misi pendidikan. Baik, saya akan membahas soal yang kedua. Bagaimana menurut saya kepemimpinan strategis ini mempengaruhi keberhasilan praktik bisnis. Jadi menurut saya kepemimpinan strategis ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan praktik bisnis pendidikan di sekolah. Jadi kepala sekolah sebagai pemimpin berperan dalam menyusun visi, menetapkan strategi, membangun budaya organisasi, mengembangkan inovasi, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kepemimpinan yang visioner mampu mengarahkan seluruh warga sekolah agar memiliki tujuan yang sama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam praktik bisnis pendidikan, kepala sekolah juga harus mampu mengelola sumber daya secara efektif, membangun kepercayaan masyarakat, dan memanfaatkan teknologi serta menciptakan program-program unggulan yang menjadi
daya tarik sekolah. Tanpa kepemimpinan yang strategis, berbagai bentuk kemitraan dan inovasi akan sulit berkembang karena tidak adanya arah yang jelas. Jadi berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan strategis dan transformasional itu sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kemitraan sekolah, peningkatan mutu layanan pendidikan, kesiapan lulusan, serta daya saing lembaga pendidikan. Dengan demikian, keberhasilan bisnis pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dalam mengambil keputusan, membangun kolaborasi dan mengelola perubahan secara berkelanjutan. Baik, lanjut soal yang ketiga, soal yang terakhir. Jadi soalnya itu bagaimana sih minat saya dalam bisnis pendidikan ini. Jadi saya memiliki minat yang cukup besar untuk terjun ke dalam bisnis pendidikan. Karena bidang ini tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai ibadah dan manfaat sosial yang tinggi. Terutama sebagai mahasiswa program studi pendidikan agama Islam, saya meyakini bahwa bisnis pendidikan dapat menjadi sarana untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, membangun karakter peserta didik, serta menciptakan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman. Alasan pertama saya yaitu kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas pasti terus meningkat, sehingga membuka peluang usaha yang luas, sehingga seperti bimbingan belajar, pelatihan keagamaan, penerbitan media pembelajaran maupun lembaga pendidikan berbasis Islam. Yang alasan yang kedua, bisnis pendidikan memberikan kesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah. Jadi sehingga tidak hanya mencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Terus alasan yang ketiga itu karena pesatnya perkembangan teknologi digital, jadi memungkinkan bisnis pendidikan ini berkembang melalui kelas daring, aplikasi pembelajaran, dan media edukasi yang mungkin lebih mudah diakses oleh masyarakat. Nah, jadi itulah alasan ketiga saya. Jadi selain itu juga saya ingin berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam agar mampu menghasilkan generasi yang beriman, berilmu, dan pastinya berakhlak mulia. Jadi minat tersebut juga didukung oleh berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa pendidikan kewirausahaan ini sepertinya mampu meningkatkan minat berwirausaha, kreativitas, kepercayaan diri, dan kesiapan seseorang untuk membangun usaha di bidang pendidikan. Maka dari itu saya berharap mengembangkan bisnis pendidikan ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi mungkin itu saja 3 soal yang saya dapat jawab pada video ini. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian yang saya sampaikan masih banyak kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Praktik Bisnis Pendidikan Ibu Misda SAG MPD selaku dosen pengampu matkul Praktik Bisnis Pendidikan. Semoga video tugas ini dapat memenuhi tujuan pembelajaran dan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.